Ya, dan selanjutnya kami tampilkan untuk Anda berita-berita terpopuler sepanjang hari di cnbcindonesia.com. Yang pertama, kita lihat ada terkait dengan siaga Perang Dunia Ketiga, di mana ancaman invasi Rusia ke Ukraina terus membuat panas Amerika Serikat dan juga NATO. Pasukan Rusia bahkan kini telah mengumpulkan 70% dari kekuatan militer mereka yang dibutuhkan untuk melakukan serangan beberapa pekan mendatang. Menurut sumber Reuters, dua pejabat AS mengatakan Rusia mungkin akan mampu untuk melakukan serangan penuh sejak 15 Februari mendatang atau akhir Maret ini. Jika benar terjadi, ini akan menyebabkan setidaknya 50.000 kematian warga sipil dan juga jutaan pengungsi. Rusia dikatakan saat ini memiliki lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina. NATO pun telah mengerahkan tentara dan juga keamanan untuk melindungi Ukraina. Amerika Serikat sendiri disebut telah mengirimkan 3.000 pasukan untuk memperkuat NATO di Eropa Timur untuk melindungi Ukraina dari invasi Rusia. Ya, selanjutnya kita ke berita terpopuler kedua, di mana pemerintah Arab Saudi berencana membuat virtual reality Ka'bah Masjidil Haram di Metaverse. Dan hal ini untuk membuat tempat suci umat Islam itu semakin mudah dikunjungi oleh seluruh umat. Proyek tersebut diluncurkan bulan lalu oleh Imam Besar Masjidil Haram Sheikh Abdurrahman Sudais. Dia menyebutkan bahwa banyak peninggalan sejarah dan juga Islam di masjid-masjid Makkah yang harus didigitalkan untuk kepentingan semua orang. Metaverse dapat digunakan sebagai media manasik haji atau simulasi pelaksanaan ibadah haji sesuai urutan tata cara yang merupakan rukun-rukun haji. Namun hal ini menimbulkan kontroversi. Beberapa lembaga Islam di dunia menyebutkan dengan adanya Ka'bah dalam dunia Metaverse tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah haji. Salah satunya ditegaskan oleh Lembaga Presidensi Urusan Keagamaan Turki atau Diyanet. Ia mengatakan karena syarat ibadah itu adalah menyentuh lantai Mekah secara langsung, oleh karena itu Metaverse tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah haji. Ya, dan selanjutnya kita ke berita ketiga, di mana lonjakan kasus COVID-19 di tanah air terus terjadi. Namun lonjakan dan juga pandemi ini diperkirakan akan cepat usai dan juga menimbulkan herd immunity di antara masyarakat Indonesia. Hal ini diproyeksikan oleh Tirta Citradi, ekonom dari MNC Sekuritas yang memaparkan metode perhitungannya. Tirta membandingkan kasus di Indonesia dengan India, di mana kedua negara ini punya pola yang hampir serupa sehingga bisa disandingkan. Dengan asumsi maksimal populasi Indonesia yang bisa terjangkit COVID-19 atau carrying capacity adalah 2 hingga 2,5% dan juga laju penularan Omikron 1,2 hingga 1,5 kali dibandingkan dengan varian Delta, maka akan butuh waktu 56 hingga 60 hari untuk satu siklus atau fase gelombang selesai. Artinya, jika kasus naik signifikan mulai 2 Januari 2022, maka gelombang serangan Omikron diperkirakan akan berakhir pada 3 Maret 2022 mendatang. Ya, kita ke berita selanjutnya terkait dengan ada keluarga Prabowo Subianto di ibu kota negara baru kita, di mana adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Jojo Hadikusumo, Arsari Group, mengaku telah memiliki beberapa proyek yang akan dikerjakan di kawasan ibu kota negara baru yang terletak di Kalimantan Timur. Saat ini, Hashim memiliki setidaknya 265.000 hektar tanah di dekat Balikpapan. Tanah itu dibeli dirinya dari perusahaan kayu yang bergerak di sektor kehutanan dari Amerika Serikat. Hashim mengatakan di lahan seluas 172.000 hektar akan digunakan untuk menanam kembali pohon atau reboisasi untuk mencetak kembali hutan sepenuhnya. Selain itu, dirinya juga akan mengerjakan proyek air bersih, di mana nilai proyek air bersih yang dikembangkan lewat PT Arsari Tirta Pradana diperkirakan nilainya mencapai 330 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, Hashim menjelaskan saat ini pihaknya juga tengah merencanakan proyek biofuel dengan perusahaan asal Amerika Serikat, LanzaTech.
Aha.